Selamat berjumpa kembali dengan Akbi Faktual. Selamat menikmati sajian kami. Ya, dua pertanyaan yang didiskusikan kemarin. Yang pertama, mengapa konselor pastoral harus memiliki 10 sikap tersebut? Dan yang kedua, mengapa 10 sikap tersebut diibaratkan sebagai pelangi? Kita akan lihat jawaban kelompok 1. Yang pertama, ini jawaban kelompok 1 ya. Sikap konselor pastoral adalah merupakan kekhasan dibanding dengan konselor dengan pendekatan lainnya, sehingga wajib dimiliki, dipelajari, dihayati, dan dipraktekkan. Karena jika tidak, maka bukanlah sebagai konselor pastoral. Hal ini disebabkan karena sikap-sikap tersebut saling berhubungan dan berkaitan, melengkapi, mengisi, memenuhi, mempengaruhi, dan sebagai kesatuan membentuk identitas pribadi seorang konselor. Itu jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua untuk kelompok 1, kita lihat berikutnya. Mengapa diandaikan sebagai pelangi? Karena ibarat pelangi yang tak lengkap dan tak elok kelihatannya jika salah satu warna yang membentuknya tidak ada. Maka demikianlah dengan 10 sikap konselor tersebut. Tidak bisa dikatakan pelangi jika kehilangan salah satu warnanya, maka tak bisa juga dikatakan sebagai seorang konselor pastoral jika tidak memiliki 10 sikap itu. Yes, kita tahu semua sikap yang sudah kita pelajari. Baik, jawaban kelompok 2. Yang pertama, untuk pertanyaan pertama, konselor pastoral harus memiliki 10 sikap konselor pastoral karena ke-10 sikap itu saling terkait, satu sama lain dan saling mempengaruhi. Sama ya tadi, saling melengkapi dalam membentuk kepribadian yang prima karena alat utamanya seorang konselor pastoral adalah dirinya sendiri. Dengan kepribadian yang prima akan membantunya mewujudkan kesejahteraan dan kemaslahatan konseli. Jawaban yang kedua, 10 sikap konselor pastoral diibaratkan sebagai pelangi karena setiap sikap itu mempunyai warna atau fungsinya sendiri yang saling bersinergis, menyatu, tidak boleh ada yang kurang atau hilang agar dapat membentuk identitas kepribadian seorang konselor pastoral yang integral berkualitas. Itu jawaban kelompok 2. Jawaban kelompok 3. Yang pertama, 10 sikap penting untuk dimiliki karena 10 sikap itu dapat menolong konselor untuk dapat masuk lebih jauh kepada keholistikan dirinya konseli beserta seluruh pergumulannya. Ya, ini agak berbeda sendiri ya. Baik, kita lihat yang nomor 2. 10 sikap tersebut sama seperti pelangi karena memang satu dengan yang lain saling berhubungan dan tak terpisahkan, sehingga mau tidak mau konselor harus mampu mengembangkan diri sehingga dapat memiliki ke-10 sikap tersebut. Baik, itu yang kelompok 3. Sekarang kelompok 4. Jawaban kelompok 4 agak panjang. Yang pertama, konselor pastoral harus memiliki 10 sikap karena 10 sikap ini saling berkaitan, mendukung, dan menopang dalam proses konseling. 10 sikap saling berkaitan satu dengan lainnya sehingga menjadikan proses konseling berjalan dengan efektif dan pada akhirnya dapat menolong konseli menyelesaikan persoalannya. 10 sikap ini merupakan suatu kesatuan yang saling mengisi satu dengan yang lain, membentuk identitas pribadi konselor. Dengan memiliki 10 sikap ini akan menjadikan konselor pastoral menjadi seorang penolong yang profesional. Baik. Yang kedua, untuk kelompok 4. Ibarat pelangi, jika satu warna dalam pelangi hilang, maka bukan pelangi namanya. Begitu pula konselor pastoral, tanpa salah satu dari 10 sikap ini, maka belum dapat dikatakan sebagai seorang konselor pastoral profesional. Karena 10 sikap ini saling berhubungan, memberi keindahan dalam proses konseling, membentuk perpaduan yang pas, yakni membentuk identitas sebagai konselor pastoral. Ya, kita lanjutkan karena masih ada. Dalam proses konseling, konselor pastoral akan mengalami proses konseling yang panjang, beberapa kali pertemuan, bukan cuma sekali, walaupun bisa sekali ya. Bertatap muka secara langsung dengan konseli, menemukan masalah konseli yang sebenarnya, menjelaskan masalah konseli secara konkret, dan pada akhirnya dapat menolong konseli untuk bertumbuh secara utuh agar konseli dapat memperdayakan dirinya menjadi manusia yang utuh. Kemudian dilanjutkan masih dalam mengingat proses konseling bukan hal yang mudah, konselor akan bertemu dengan hal situasi yang mungkin di luar dugaannya,
Maka jika salah satu sikap tidak dimiliki oleh konselor pastoral, maka konselor pastoral akan menjadi konselor pastoral yang tidak profesional, kebingungan dalam proses untuk menolong konseli, konselor akan hanyut dalam keadaan konseli, tidak akan dapat menjelaskan masalah konseli, dan pada akhirnya tidak dapat menolong konseli secara profesional. Itu jawaban kelompok 4. Jawaban kelompok 5 yang nomor 1, konselor pastoral harus memiliki 10 sikap tersebut karena merupakan sebuah kesatuan membentuk identitas konselor pastoral. Ke-10 sikap itu saling berhubungan, mengisi, mempengaruhi sehingga akan mampu menjadikan konselor pastoral sebagai teman seperjalanan sejati untuk konseli. Dengan memiliki 10 sikap tersebut menjadikan konselor pastoral profesional dalam tugas dan tanggung jawabnya melakukan konseling pastoral. Berikutnya, yang nomor 2, jawaban kelompok 5, ke-10 sikap itu saling berhubungan, mengisi, dan mempengaruhi. 10 sikap tersebut diibaratkan sebagai pelangi karena tidak dapat dipisahkan sekalipun dapat dibedakan. Pelangi memiliki 7 warna, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Tanpa satu warna tidak akan disebut pelangi, tidak akan indah, bahkan dengan 7 warna tersebut orang tahu bahwa itu adalah warna-warna pelangi. Ya, berikutnya, andaikan salah satu warna hilang, maka pasti tidak disebut pelangi. Begitu pula dengan 10 sikap konselor pastoral. Andaikan salah satu sikap hilang, konselor pastoral tidak akan disebut sebagai konselor pastoral yang berkualitas dan profesional. Ya, jawaban kelompok 6, pada dasarnya 10 sikap tersebut memiliki keterkaitan satu dengan yang lain, saling berhubungan, saling mengisi, saling mempengaruhi, dan merupakan sebuah kesatuan yang membentuk identitas pribadi konselor pastoral. Walaupun setiap sikap dapat dibedakan, namun sebenarnya tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Seorang konselor pastoral baru dapat disebut konselor pastoral berkualitas jika memiliki 10 sikap tersebut. Berikutnya, merujuk buku konseling pastoral di era milenial, ke-10 sikap konselor pastoral merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jika salah satu hilang, maka tidak dapat dikatakan sebagai konselor pastoral. Dalam diskusi kelompok, kami mengatakan jika salah satu dari 10 sikap tersebut hilang seperti yang kami refleksikan dalam pertanyaan sikap mana yang perlu saya kembangkan, maka kelompok sampai pada kesimpulan jika salah satu dari 10 sikap konselor pastoral tersebut, maka proses konseling akan kehilangan maknanya. Baik, terima kasih teman-teman. Ini jawabannya hampir mirip, ada yang tidak, ya, tapi ya saya berasumsi bahwa semuanya sudah membaca yang halaman 129 itu. Walaupun kelihatannya ada jawaban yang tidak merujuk ke sana, tapi saya berharap bahwa Ibu dan Bapak membacanya. Jadi intinya adalah mengapa konselor pastoral harus memiliki 10 sikap tersebut? Ya, itulah kualitas seorang konselor pastoral, karena 10 sikap itu kan saling berkaitan, melengkapi, mengisi, mempengaruhi sebagai kesatuan membentuk identitas sebagai konselor pastoral. Jadi kalau salah satu saja tidak ada, seperti pelangi, untuk pertanyaan berikutnya tidak bisa disebut pelangi. Kalau satu sikap itu tidak ada, ya berarti tidak bisa disebut konselor pastoral yang berkualitas. Saya kira kita sudah menangkap intinya, Ibu dan Bapak. Kalau nanti masih ada pertanyaan, bisa ditanyakan. Baik, kita lanjut sekarang ya. Kita lanjut ke keterampilan. Ini materi baru. Materi baru. Pengertian dan peran keterampilan mendengarkan dalam konseling. Ini kembali ke gambar tadi, Kak. Ya. Nah, pengertian dan peran keterampilan mendengarkan dalam konseling. Saya senang mengambil gambar ini karena mendengarkan, listen with your brain, your ears, your eyes, and your heart, ya. Jadi tidak hanya mendengarkan dengan hati, ternyata mendengarkan dengan hati itu juga harus bersama dengan mendengarkan dengan mata, dengan telinga, dengan brain kita, ya. Ini gambar yang cukup menarik karena menggambarkan mendengarkan secara utuh, ya. Jadi mendengarkan tidak hanya dengan telinga tetapi juga dengan mata karena harus melihat, dengan otak, dengan hati. Berikutnya, tujuan umum dari sesi ini adalah
partisipan memahami arti mendengarkan dalam konseling, partisipan memahami peran mendengarkan dalam konseling, dan partisipan memahami 10 keterampilan konselor pastoral. Sementara tujuan khususnya dijabarkan sebagai berikut, jadi diharapkan Ibu dan Bapak setelah pertemuan ini dapat menjelaskan perbedaan mendengar dari mendengarkan. Partisipan dapat berlatih mendengarkan. Partisipan dapat berlatih keterampilan konselor pastoral. Ya. Kemudian alokasi waktu kita seperti biasa sampai dengan pukul 7 dengan kegiatan penyajian, kemudian ada kerja individu dan ada kerja kelompok. Mari kita masuk ke dalam bahasan, Ibu dan Bapak. Jadi pengertian dan peran keterampilan mendengarkan dalam konseling, kita akan lihat 10 keterampilan yang harus, keterampilan dasar, 10 keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh seorang konselor pastoral. Yang pertama, mendengarkan. Yang kedua, memperjelas. Yang ketiga, memantulkan. Yang keempat, menafsirkan. Yang kelima, mengarahkan. Yang keenam, memusatkan. Yang ketujuh, meringkas. Yang kedelapan, memberi informasi. Yang kesembilan, mengajukan pertanyaan. Yang kesepuluh, menantang. Kita akan lihat satu persatu. Mendengarkan. Kita mulai dengan keterampilan yang paling utama, yaitu mendengarkan. Keterampilan konseling yang terpenting adalah mendengarkan dengan penuh perhatian. Bayangkan kalau hati orang yang bermasalah sudah penuh dengan persoalan, amarah, kecemasan, sumpek dengan unek-unek, ya, sumpek itu penuh dengan unek-unek yang menggunung, malah ditambah dengan celoteh kita, bisa semakin penuh jadinya. Padahal adalah penting bagi orang yang bermasalah untuk mengisahkan dan mengekspresikan perasaannya. Terkadang kita hanya perlu duduk diam di sampingnya ketika yang bersangkutan menangis. Berikutnya, bahwa kita bersamanya mendampingi dia itu sudah berarti banyak bagi orang yang kehilangan. Ya, jadi Bu dan Bapak, kalau kita melihat ada orang yang berduka atau ada orang yang bermasalah, ternyata kita hanya duduk diam di sampingnya, itu ketika dia menangis itu sudah berarti banyak untuk yang bersangkutan, karena berarti dia ada teman, ya, teman bagi orang yang kehilangan itu. Mendengarkan itu merupakan keterampilan, masih di slide, mendengarkan merupakan keterampilan paling utama dan menjadi dasar bagi keterampilan dasar lainnya, sama seperti sikap empati. Ya, itu menjadi yang utama. Kalau keterampilan mendengarkan. Dengan mendengarkan, konselor menciptakan kepercayaan orang yang didampingi. Jadi kalau kita mendengarkan orang itu lalu bisa percaya kepada kita, dan kepercayaan itu sangat penting karena kalau sudah percaya, orang mau terbuka. Ya, orang berani terbuka. Nah, keterbukaan itu merupakan syarat mutlak untuk konseling. Ya. Jadi kalau kita mendengarkan, orang percaya, kalau percaya dia mau ngomong karena terbuka, dan keterbukaan itu syarat mutlak untuk konseling. Kalau tidak ada keterbukaan, konseling pasti tidak bisa berjalan dengan baik. Ya, itu karena itu merupakan syarat bagi sebuah konseling. Nah, mendengarkan itu adalah memindahkan perhatian dari diri sendiri kepada orang yang didengarkan. Ini definisinya kelihatannya sangat simpel, sangat mudah, tetapi sesungguhnya kalau dilakukan sangat sulit, karena orang cenderung lebih senang mendengarkan dirinya sendiri. Jadi mendengarkan itu adalah memindahkan perhatian dari diri sendiri, dari diri kita kepada orang yang didengarkan. Sekali lagi ini bukan perkara yang mudah, sebab pada umumnya lebih mudah dan orang lebih senang memperhatikan mendengarkan dirinya sendiri.
Dengan kata lain, mendengarkan itu sulit, tetapi bukan berarti tidak bisa dilakukan. Mendengarkan itu dapat disebut sebagai menghadirkan diri secara aktif. Jadi menghadirkan diri secara aktif atau berada bersama konseli, itu attending, berada bersama konseli, ya. Nah, kita itu bisa bersama dengan konseli secara fisik, tetapi mungkin pikiran kita tidak bersama dengan dia. Karena pikiran kita asik dengan diri kita sendiri, itu bisa saja terjadi dan itu tidak bisa disebut mendengarkan. Nah, attending itu ditunjukkan, kehadiran itu ditunjukkan secara verbal dan non-verbal. Melalui postur, mimik muka, gestur, dan lain-lain. Jadi di sini dan sekarang ini saya ada untuk kamu, itu mendengarkan. Ya, saya memperhatikan kamu karena kamu begitu penting dan saya melupakan diriku sendiri supaya aku bisa mendengarkan kamu. Itu mendengarkan. Nah, mendengarkan itu berbeda dengan mendengar. Ya, kita tidak punya kata yang lain seperti bahasa Inggris. Ya, to listen dan to hear. Kalau kita hanya dibedakan dengan akhiran kan. Mendengarkan berbeda dengan mendengar. Mendengar itu pasif, tidak disengaja. Misalnya, Ibu dan Bapak sekarang ini bisa mendengar ada suara mobil berlalu lalang di depan rumah misalnya, atau mendengar suara anak-anak. Ya, sebaliknya, mendengarkan adalah kegiatan aktif disengaja. Jadi Ibu dan Bapak sementara ini saya berharap mendengarkan saya dan hanya mendengar suara anak-anak atau suara lalu lalang mobil, tapi bisa juga terjadi sebaliknya, Ibu dan Bapak mendengarkan suara anak-anak, suara anggota keluarga, suara mobil lalu lalang dan hanya mendengar saya karena hanya sambil lalu. Kita mendengar hanya dengan telinga, tetapi kita mendengarkan dengan seluruh kepribadian kita. Tadi di depan kita sudah membahas bahwa kita mendengarkan dengan mata kita, telinga kita, otak kita, dan hati kita. Yang kita dengar itu cuma kata-kata. Tetapi yang kita dengarkan tidak hanya kata-kata, tetapi juga intonasi dan perasaan. Ini yang penting, perasaan di balik kata-kata itu. Ada sebuah sajak yang bagus sekali, puisi yang ditulis oleh Ruel Howie. Salah satu atau sepotong penggalan yang pertama, dia mengatakan begini. Mendengarkan adalah tindakan cinta, tindakan kepedulian, komitmen diri kita kepada orang lain. Pendengar menghargai yang didengarkan dengan memberikan seluruh perhatian pada apa yang dikatakannya. Nah, itu ya Ibu dan Bapak. Ingat waktu masa pacaran itu kan lebih banyak saling mendengarkan ya. Kalau yang sudah berumah tangga lebih banyak berbicaranya, betul enggak? Ya. Nanti kita bisa diskusikan itu ya. Nah, begitu pentingnya mendengarkan ya, sampai ada berikutnya, sampai ada orang yang mengatakan kalau saja ada yang mau mendengarkan, maka orang tidak akan merasa masalahnya begitu sulit untuk diatasi. Orang yang didengarkan itu akan merasa tenang, lega, ketegangannya dikendurkan, bebannya dibagikan, sehingga terasa ringan. Ia dimampukan untuk memperjelas pemikiran, ditolong melalui pemahaman yang lebih baik dan lebih realistis tentang dirinya sendiri dan situasinya. Nah, orang yang didengarkan akan merasa dihargai. Saya kira kita punya pengalaman kalau kita didengarkan, kita merasa dihargai dan merasa layak untuk mendapatkan waktu, perhatian, dan merasa dipedulikan. Barangkali itulah sebabnya mengapa kita dikaruniai 2 telinga dan hanya 1 mulut. Tetapi dalam kenyataannya ada banyak orang seolah memiliki 2 mulut dan 1 telinga karena lebih banyak bicara ketimbang mendengarkan.
Tentu saja diperlukan banyak latihan agar dapat mendengarkan dengan baik. Di samping itu juga diperlukan kesungguhan, kesabaran, dan ketekunan. Karena sebagian besar kesulitan dalam mendengarkan itu terletak pada terbatasnya waktu kita. Kita pasti menyadari bahwa hidup dengan kemajuan iptek yang sedemikian pesat menyebabkan kita begitu sibuk dan mau semuanya serba cepat, serba instan. Padahal mendengarkan itu membutuhkan waktu. Kita tidak bisa terburu-buru atau diburu-buru. Jika ingin mendengarkan, mari sejenak tinggalkan urusan pribadi kita, janganlah perhatian kita terbagi. Karena kalau perhatian terbagi, pasti kita tidak bisa mendengarkan dengan baik. Dengarkan apa saja yang mereka alami, ya, dan apa yang dirasakan. Jangan terjebak pada rincian cerita. Jangan pula terjebak dalam pemberian nasihat. Mendengarkan tidak harus diikuti dengan memberi saran atau nasihat. Ibu dan Bapak, kemarin ada kasus perselingkuhan. Nah, hati-hati, jangan terjebak pada rincian cerita. Kalau si ibu mengeluh, memangnya hati saya terbuat dari batu, diselingkuhi berkali-kali. Nah, jangan terjebak pada rincian ya. Artinya kalau terjebak pada rincian tuh kita, oh sudah berapa kali suaminya selingkuh? Dengan siapa? Ibu kok tahu? Kapan kejadiannya? Nah itu kita berputar-putar pada fakta. Bukan fakta itu bukannya tidak penting. Tapi kalau dia mengeluh begitu, terutama dengarkan perasaannya. Apa sih sebetulnya yang dirasakan? Nah itu ya. Dan tidak harus diikuti dengan saran atau memberi nasihat. Kalau seorang mengeluh, saya tidak bisa tidur semalam. Ah, hati-hati. Karena kadang-kadang kita, oh itu gampang, ngitung domba aja. Ngitung domba itu kalau malam begitu ya, terus menghitung 1, 2, 3, 4, 5 ayatnya tertidur. Katanya begitu teorinya. Ya, ada yang mengatakan begitu. Nah, jadi tidak bisa dengan buru-buru kita memberikan saran atau nasihat sebelum kita tahu permasalahannya, sebelum permasalahannya duduk. Nah, berikutnya, jadi ini penting ya Ibu dan Bapak, karena seringkali kita itu lalu begitu konseli kita mengeluh, lalu kita biasanya, waduh cepat-cepat kasih firman Tuhan. Cepat-cepat, oh mari kita berdoa. Ya, itu yang terjadi. Jadi jangan terburu-buru. Bukannya tidak boleh, tapi jangan terburu-buru memberi nasihat, memberikan firman, dan seterusnya sebelum permasalahannya ketemu. Berikutnya kita akan melihat hal-hal teknis yang perlu diperhatikan. Mengarahkan tatapan mata kita kepada orang yang kita dampingi. Jarak dengan yang kita dampingi itu juga tidak terlalu jauh, tetapi juga tidak terlalu dekat. Biasanya menyamping, duduk menyamping itu mungkin lebih nyaman daripada saling berhadapan, ya, daripada saling berhadapan. Lalu nafas tidak berbau rokok, makanan yang berbau kuat, ya, hati-hati dengan ini. Baik, sampai di sini Ibu dan Bapak mengenai satu teknik ini. Kita akan putarkan video dan setelah itu saya memberi kesempatan kalau ada Ibu dan Bapak yang akan bertanya sebelum kita melanjutkan ke keterampilan yang berikutnya. Silakan Kak.
Ya. Terima kasih. Kalau Ibu dan Bapak berminat pada video tersebut, bisa menghubungi bagian apa namanya, administrasi ya, Kak Ica sama Kak Bunga ya, bisa menghubungi itu, bisa lewat WA. Jadi Ibu dan Bapak, di Jepang itu kita sama-sama tahu bahwa bunuh diri meningkat dan itu lebih banyak daripada yang mati karena pandemi COVID, dan alasannya adalah kesepian ya, sehingga di Jepang ada dibentuk menteri yang menurut kita kok lucu ya, menteri kesepian ya, menteri yang untuk mengatasi kesepian sampai segitunya. Dan yang menarik adalah di akhir tadi video, kalau ada yang curhat jangan dicuekin. Itulah pentingnya mendengarkan. Kalau ada orang yang curhat, didengarkan, harus kita dengarkan. Baik, itu poinnya. Sekarang saya memberi kesempatan kalau Ibu dan Bapak akan bertanya sebelum kita melanjutkan ke keterampilan yang berikutnya. Silakan. Saya Ibu. Ya, silakan Ibu Ian. Ya, bila saya mendengarkan konseli sementara menceritakan kisahnya begitu, lalu tiba-tiba konseli itu dia menangis, Ibu. Dan tanpa sadar, air mata saya juga menetes tanpa sadar gitu. Apakah itu diperbolehkan, Bu, kalau konseli menceritakan masalahnya dan saya mendengarkan dia begitu, dia menangis dan tiba-tiba tanpa sadar air mata saya juga menetes, apakah itu sebagai satu bentuk empati saya atau sebagai suatu simpati saja? Kemudian lalu ketika konseli menangis, apakah saya bisa merangkul dia ataukah bisa memberikan tisu kepada dia? Itu pertanyaan saya tentang mendengarkan. Lalu yang berikut, Bu, ini masih ada keterkaitan juga dengan, boleh ya, Bu? Ya, boleh. Kalau misalnya proses konseling itu hanya satu kali terjadi, Ibu. Ya. Hanya satu kali terjadi. Pertanyaan saya, bagaimana kita bisa tahu bahwa hanya dengan satu kali konseling saja persoalan konseling sudah selesai? Kalau hanya satu kali. Dan tadi Ibu bilang padahal proses konseling bisa terjadi cuma dalam satu kali, tidak dalam beberapa kali begitu. Nah, pertanyaannya saya adalah bagaimana kita bisa tahu bahwa hanya dengan satu kali proses konseling persoalan konseling sudah selesai, Ibu. Dan ketika proses konseling cuma satu kali, bagaimana kita bisa menerapkan 10 sikap itu dalam hanya satu kali pertemuan gitu, atau satu kali tatap muka dengan proses konseling itu masih buyar di pikiran saya, karena misalnya 10 sikap itu seperti holistik. Jadi pertanyaan saya, bagaimana saya bisa tahu masalah konseling sudah selesai hanya dengan satu kali proses konseling? Lalu dalam satu kali proses konseling, bagaimana saya bisa menerapkan 10 sikap itu dalam hanya satu kali proses konseling? Itu pertanyaan. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Bu Yan untuk pertanyaannya. Yang pertama, ya menangis boleh saja, konselor menangis boleh saja, tetapi harus diingat jangan sampai terhanyut. Karena kalau sama-sama terhanyut, maka tidak bisa mengarahkan konselingnya, ya. Sebagai ya ada yang mengatakan, oh konselor tidak boleh menangis. Ada juga yang mengatakan begitu. Tetapi menurut saya, menangis sih tidak apa-apa, asal dia tidak terhanyut sehingga dia tidak bisa berpikir logis, sehingga akhirnya dia tidak bisa mengarahkan konselingnya, sama-sama buyar. Nah, itu yang tidak boleh. Sebatas bahwa dia tetap menguasai konseling itu, tetap bisa mengarahkan, tetap logis, ya. Itu sebagai bentuk empati boleh saja. Memberi tisu itu lebih baik, karena daripada mengatakan jangan menangis itu kan tidak baik, kita sebagai anak Tuhan nggak boleh loh menangis, atau laki-laki nggak boleh loh menangis, misalnya kayak gitu ya, ada pemahaman tentang itu. Nah, itu malah tidak berempati. Ketika konseling kita menangis, biarlah dia mengutarakan permasalahannya. Kalau
yang tindakan yang baik memberikan dia tisu kalau dia tidak mempunyai atau membawa tisu, sehingga tisu itu merupakan persyaratan wajib di dalam kita mengkonseling, ya. Apakah itu diletakkan di meja, apakah itu di saku kita, tergantung di mana pertemuannya. Tapi yang jelas biarkan dia meluapkan perasaannya, ya. Jangan berkata, jangan menangis, nanti malu dilihat orang, didengar orang gitu ya. Yang penting dia mengungkapkan perasaannya, karena air mata itu bisa berbicara lebih banyak dari kata-kata, ya kan? Sama seperti air mata itu juga doa kepada Tuhan karena kita tidak bisa mengungkapkan perasaan kita. Nah itu jadi nggak apa-apa ya. Yang penting kita masih tetap bisa menguasai keadaan ya. Jangan sampai ikut terhanyut itu. Kalau mau memeluk hati-hati ya, itu sangat peka ya. Kalau spontanitas boleh, tapi hati-hati, tergantung juga karena bisa disalah tafsirkan dan seterusnya ya. Jadi hati-hati. Memegang pundak, memegang tangan itu biasa. Duduk di sampingnya, nah itu biasa. Kalau diperlukan bisa. Itu yang pertama ya Ibu Yan. Yang kedua, tergantung tekniknya yang kita pakai. Kalau nanti Ibu dan Bapak belajar behavioral therapy, itu adalah terapi perilaku yang sangat singkat. Ya, bisa 1 kali pertemuan, tergantung tujuan yang hendak kita capai di awal itu apa. Ya, jadi kita bisa 1 kali pertemuan bisa. Dan bagaimana kita tahu ya tujuan di awal itu yang kita tetapkan itu bisa tercapai. Itu yang pertama. Apakah harus menerapkan 10 sikap itu? Ya, artinya begini loh, dalam setiap pertemuan itu tidak harus bahwa 10 sikap itu harus selalu ada, tapi 10 sikap itu adalah senjata kita. Di mana kalau kita perlukan kita bisa mengeluarkan itu. Itu yang penting. Di situ. Ya. Begitu ya Ibu? Iya Ibu, terima kasih. Terima kasih. Masih ada Ibu dan Bapak? Boleh saya Bu? Silakan Pak. Pak Roli. Makasih Bu, mungkin pertanyaannya mungkin di akhir atau di mana, tapi semoga jangan sampai saya lupa lagi. Begini Bu, namanya saja kita melakukan pastoral. Ada saja hal-hal yang membuat kita tidak bisa bekerja dengan maksimal. Nah pertanyaannya, pada saat mana atau kapan konseling itu dianggap selesai atau happy ending gitu, atau sebaliknya? Happy ending? Iya, sejak pada saat mana kita mengatakan bahwa wah ini sudah selesai, konseling kita dengan si A misalnya sudah selesai, hasilnya happy ending, ya, selesai. Atau sebaliknya, pada saat mana konseling kita itu gagal, dianggap gagal lah gitu, sehingga tidak bisa dilanjutkan lagi. Ya, terima kasih Pak. Jadi saya kira Ibu dan Bapak sudah belajar yang proses konseling ya dengan Pak Toto. Saya kira sudah diberikan bagaimana sebuah proses konseling itu tahapan-tahapannya berjalan, bagaimana tujuan itu di set up di awal pertemuan dan kemudian bisa dievaluasi melalui langkah-langkah pertemuan dan bisa dilihat apakah tujuan itu dicapai atau tidak. Kalau ternyata kita mengalami kesulitan di dalam menangani masalah karena merasa itu bukan kepakaran kita, ya, kita bisa merujuk, bukan berarti itu konseling gagal. Kalau merujuk itu bukan gagal. Sama seperti kemarin saya jelaskan, dokter umum bisa merujuk ke dokter spesialis dan itu bukan dianggap kegagalan dari dokter umum karena memang kompetensinya tidak bisa mengatasi persoalan yang dialami oleh konseling. Itu pun sebetulnya juga merupakan keberhasilan karena ada konselor-konselor yang karena merasa malu, nanti kalau saya rujuk dikatakan saya nggak mampu, akhirnya malah tidak merujuk, malah berkepanjangan, tidak selesai-selesai.
ya. Jadi kapan konseling dianggap selesai? Yaitu pertama kalau kita merasa tujuannya sudah dicapai yang kita sepakati bersama di awal konseling. Yang kedua, kalau kita merasa bahwa kita tidak bisa meneruskan karena kekurangan kompetensi sehingga harus merujuk ke orang lain. Ketiga, kalau konselingnya mengundurkan diri. Itu. Begitu Pak Roli? Ya, makasih Bu. Terima kasih Pak. Masih ada Ibu dan Bapak? Tidak ada? Baik. Kak, ya? Ada di chat Ibu. Oh, di chat ya? Ya, dari Pak Hendro. Ya. Baik, dari Pak Hendro nanti. Yang Pak Hendro ya. Ya. Penataan ruang konseling terkesan mahal karena harus nyaman, kondusif, berjarak, tidak ada simbol yang menstigma, bahkan mempunyai escape door. Wah, ya tidak harus Pak, tidak harus begitu, tidak harus kesan mahal. Yang penting ada privacy, yang penting bersih, yang penting itu tidak terus, gelap, lalu kotor, lalu sumpek gitu ya. Pastori kalau ditata dengan baik ya bagus lah Pak. Ya, perlu ruang khusus untuk mendengarkan, itu bukan mendengarkan, perlukah ruang konseling, yaitu kalau bisa ruang yang privasinya terjaga. Artinya mungkin tidak bisa didengarkan dari luar, misalnya seperti itu. Jadi ruang konseling tidak harus mahal, ya, tetapi ada kesan nyaman di situ, ada kesan adem, ada kesan hangat dalam arti diterimalah, ya. Dan terutama Ibu dan Bapak jangan lupa bahwa kepribadian kita itulah yang menentukan. Ya, di samping tentunya fasilitas seperti yang dikatakan tadi itu penting. Saya kira begitu. Pastori itu kan juga punya tempat yang nyaman ya Pak ya. Ya. Begitu ya Pak Hendro? Ibu. Ya, Ibu Ian. Ya, saya mungkin lewat materinya Pak Toto atau apa, cuma saya tadi bertanya bagaimana kita bisa tahu bahwa sebuah proses konseling itu sudah selesai, begitu kan? Atau tadi pertanyaan Pak Roli juga seperti itu, arahannya. Lalu jawaban Ibu menentukan tujuan, sudah lihat dari awal tujuannya apa. Jadi ketika pertama kali saya ketemu sama konseling, saya harus bertanya kepada dia, dia mau seperti apa, begitu Ibu. Itu yang menjadi tujuan. Ya, mungkin begini. Mungkin itu akan lebih baik dikembangkan di dalam diskusi dengan Pak Toto karena yang membahas itu, langkah-langkah konseling. Karena kalau tidak kita akan berkepanjangan di situ, karena ini kita hanya akan membahas keterampilan saja. Mengenai bagaimana prosesnya, langkah-langkahnya, itu nanti saya kira akan dibahas oleh Pak Toto, itu pasti. Oke, begitu iya, Ibu? Iya, ya. Terima kasih. Nanti overlapping. Baik, kita lanjutkan yang kedua. Keterampilan yang kedua setelah mendengarkan. Maaf Ibu Liana, boleh sedikit interupsi? Oh, oke. Proses itu sudah dibahas. Mungkin perlu dibaca ulang teman-teman yang masih ragu-ragu, barangkali waktu itu belum, itu bisa dibaca, kembali lagi di bab, saya ceknya, bab 7 buku kami ya. Kalau nanti masih belum, kita bisa ulang lagi. Makasih Bu Liana. Terima kasih Pak Toto. Begitu ya Ibu dan Bapak. Ya saya kira ini baik toh supaya betul-betul yakin begitu. Ya, baik. Kita lanjutkan ke keterampilan yang kedua yaitu memperjelas.
Keterampilan ini bertujuan untuk memperjelas pesan yang disampaikan oleh orang yang didampingi, sebab pikiran dan perasaan orang yang mengalami masalah itu biasanya kacau balau, bercampur baur, putar-putar, samar-samar, tumpang tindih gitu ya. Sehingga kita perlu memperjelas. Misalnya gini contohnya. Kalau konseling mengatakan begini, teganya dia mengkhianati saya. Nah, itu apa sih kok dia bilang begitu tuh? Marah ya. Anda merasa marah dengan pengkhianatannya. Ya. Karena sudah teganya. Ya, jadi ini kayaknya marah banget ini. Lihat juga mimiknya. Nah, kita memperjelas itu. Benar nggak dia marah atau dia apa ini ya? Jadi kita bisa memperjelas Anda merasa marah dengan pengkhianatannya. Nah, gitu ya. Itu memperjelas. Lalu kita akan lihat berikutnya, dapat terjadi bahwa pikiran dan perasaan yang ada dalam batin orang yang didampingi itu saling bertentangan. Contohnya gini, nampaknya Anda mengalami dua perasaan yang saling bertentangan. Kalau kita melihat kok dia punya dua perasaan ya, nah kita memperjelas itu. Di satu pihak Anda masih mencintainya, ya. Ini kalau kasus selingkuh itu. Tetapi di pihak lain Anda tidak bisa memaafkan tindakannya yang menyelingkuhi Anda itu, ya. Jadi ini benci tapi cinta, cinta tapi benci ya. Nah, kita berusaha untuk memperjelas itu benar enggak itu. Nah, kesannya kok begitu, ya. Nah, di samping memperjelas inti pesan yang disampaikan orang yang didampingi, konselor juga dapat memperjelas persepsinya sendiri tentang keadaan yang sedang dirasakan oleh orang yang didampingi. Jadi untuk memperjelas konselor juga, benar nggak sih Anda merasa terluka? Benar, ya bisa mengatakan begitu. Untuk memperjelas. Jadi kita memperjelas sesuatu yang nampaknya masih samar-samar, masih berputar-putar, masih tumpang tindih, masih kacau balau dan seterusnya. Yang ketiga itu memantulkan. Nah, memantulkan ya, keterampilan ini akan membuat orang yang kita dampingi merasa bebas mengekspresikan diri dan mengeksplor, menjelajah sedalam-dalamnya ke dalam dirinya untuk mengenal perasaan-perasaan yang dirasakan tanpa merasa takut atau malu. Dan kita harus ingat bahwa keberanian untuk menyampaikan kisah, untuk mengungkapkan perasaan itu merupakan inti dari pemulihan. Ya, makanya konselor harus mendengarkan supaya konselingnya berbicara. Karena kalau dia mau bicara, mau mengungkapkan perasaannya, mau menyampaikan kisahnya, itu inti dari pemulihan. Ya, kalau orang yang trauma dia belum bisa cerita, itu waduh susah banget. Tapi begitu dia sudah bisa cerita, bahkan dia menertawakan kebodohannya, menertawakan dirinya sendiri. Aduh, kenapa saya putus cinta aja kok mau seperti itu? Nah, itu sudah pulih. Tapi selama dia belum bisa, wah itu susah banget itu, ya. Nah, keterampilan memantulkan perasaan, memperhatikan aspek-aspek emosional dari masalah atau situasi. Aspek intelektual kurang diperhatikan. Kurang bukan berarti tidak penting, ya. Tapi yang lebih kita pantulkan adalah perasaannya. Bagaimana seseorang merasa itulah yang lebih penting. Bagaimana perasaannya diselingkuhi itu lebih penting daripada tahu dari mana, dengan siapa, dan seterusnya. Dengan menggunakan kata-kata sendiri, ya, konselor memantulkan secara cermat perasaan yang diekspresikan oleh orang yang didampingi. Itu. Ya. Jadi kita melihat orang yang didampingi dapat memantulkan seluruh perasaannya pada konselor sehingga jelas apa yang dialaminya. Sebagai cermin pemantul yang baik, kita ini konselor dapat membantu orang yang didampingi melihat wajahnya sendiri secara lebih jelas. Ya, yang dipantulkan itu dapat berupa perasaan, isi, dan pengalaman. Jadi kalau kita memakai teknik ini, maka konseli akan dapat melihat wajahnya sendiri, perasaannya sendiri, apa yang dialaminya secara lebih jelas. Ya.
Jadi sekali lagi itu sangat penting kalau kita ingin konseling dapat melihat ya dengan jelas apa perasaannya ya yang dialami. Memantulkan perasaan baik yang disebutkan oleh orang yang kita dampingi maupun yang tersembunyi tetapi yang jelas dialaminya. Misalnya kalau dia mengatakan begini, saya kecewa ya dengan orang tua saya. Kita bisa memantulkan karena itu disebut ya perasaannya tadi, Anda merasa kecewa dengan keadaan yang Anda alami misalnya. Atau misalnya dia tidak menyebut kata perasaan itu, tetapi kita bisa menangkap perasaan itu, kita boleh mengemukakan apa sih perasaan yang dikemukakan. Orang tua saya itu tidak ngerti tentang saya. Nah, dia tidak menyebut kecewa, tapi kita bisa memantulkan. Oh, jadi Anda merasa kecewa dengan keadaan yang Anda alami karena perilaku orang tua Anda misalnya ya itu. Jadi bisa perasaannya disebut ataupun tidak. Berikutnya, memantulkan isi berarti mengatakan isi berita ya atau pesan yang disampaikan. Ya tadi perasaannya ini isinya. Misalnya Anda ingin pindah pekerjaan, kalau dia bilang oh saya enggak kerasan di tempat kerja saya ini karena bla 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 bla. Nah, kita bisa memantulkan. Jadi kalau begitu Anda ingin pindah pekerjaan misalnya ya. Nah, memantulkan pengalaman ini lebih kompleks. Berikutnya adalah memantulkan pengalaman atau penghayatan. Itu lebih dari memantulkan apa yang diungkapkan secara verbal. Berikutnya, Kak. Ya, bukan. Sebelumnya. Maaf. Ya. Jadi memantulkan pengalaman atau penghayatan lebih dari memantulkan. Jadi kita juga tubuh dan bahasa tubuh kan bahasa tubuh pendeta mungkin ada tafsir Alkitab ya. Nah, menafsirkan itu seperti apa? Kita pindah Kak di menafsirkan. Halo. Udah Kak Ibu. Bunga? Baru kelihatan. Oh iya, maaf Ibu Menafsirkan. jaringan di sini. Jaringan di sini kayaknya lambat ya. Iya Ibu. Ya. Oke, silakan Bu. Keterampilan menafsirkan ini merupakan cara bagi konselor menjelaskan kepada yang didampingi makna kejadian yang dialami agar yang didampingi memantulkan konselor ya. Halo Ibu. Menafsirkan. Apakah di teman-teman masih tetap dimenafsirkan atau sudah berpindah ya slide-nya? Masih Bu, masih. Sama kok Mbak. Jaringan di sini Bu. Oh, jaringan yang di situ. Tapi Iya, Ibu dan Ibu. Bapak punya ya? Koneksinya sedang tidak bagus jadi agak lambat penampilannya Bu. Iya, oke. Iya. Ya, biar lambat asal selamat ya. Iya. Ya,
Jadi kalau memantulkan tadi keterampilan nomor 3 itu pandangan yang didampingi terhadap masalah tetap karena hanya dipantulkan. Kalau kita dia merasa A, kita ya hanya memantulkan A. Tetapi kalau menafsirkan itu kita mencoba mengusulkan frame of reference yang baru, kerangka berpikir yang baru itu. Nah, ini. Ya. Lalu berikutnya Kak, kalau menafsirkan itu konselor menghubungkan perilaku yang didampingi dengan kondisi emosional maupun intelektual dan mencari makna yang lebih dalam dari apa yang kelihatan. Itu menafsirkan. Kalau memantulkan hanya apa adanya dipantulkan. Tapi kalau menafsirkan itu memberikan frame of reference yang baru. Contohnya gini. Kalau konseling mengatakan, saya tidak bisa memarahinya. Ya. Nah, lalu konselor kalau mau menafsirkan, dia akan mengatakan, apakah mungkin hal itu karena Anda memiliki rasa bersalah kepadanya? Nah, itu. Ya. Kalau memantulkan hanya mengatakan, jadi Anda tidak bisa marah kepadanya, nah, hanya begitu. Tapi kalau ini sudah, oh mungkin tidak bisa marah itu karena kamu punya perasaan bersalah ya kepadanya. Nah, itu sudah memberikan kerangka yang baru, pemikiran yang baru. Oke. Berikutnya, dapat menggunakan fantasi atau simbol atau ilustrasi atau perumpamaan, peribahasa, ucapan, kiasan, cerita, model, kejadian, dan sejarah yang dikenal baik oleh yang didampingi. Itu menafsirkan. Anda itu seperti sudah jatuh tertimpa tangga. Itu menafsirkan. Kalau melihat, aduh, masalah kok bertubi-tubi seperti itu, kita bisa menafsirkan kalau begitu Anda seperti sudah jatuh tertimpa tangga. Nah, itu bisa, ya. Nah, keterampilan menafsir juga bisa dipakai oleh konselor untuk memahami dan mengartikan mimpi, fantasi, ilusi, halusinasi, bayangan, dan suara-suara yang dialami oleh yang didampingi. Nanti kalau mimpi Pak Toto itu ahlinya, ya kalau mengartikan mimpi. Nah, konselor berusaha menemukan kaitan antara dunia nyata dengan mimpi, fantasi, dan lain-lain itu sehingga yang didampingi mendapat pemahaman baru tentang pengalaman nyata yang benar-benar dialaminya. Ya. Misalnya saya pernah dapat konseli yang dia merasa bahwa dia tidak mau mandi karena dia takut mandi karena kalau dia mandi semua mata seolah-olah di dinding kamar mandi itu ada matanya, ada mata banyak mata yang melihatnya. Atau juga dia mengatakan, oh televisi itu sedang ngerasani saya, sedang berguncing tentang saya. Dan juga dia melihat di dalam kamarnya ada mata-mata yang memandangi dia. Nah, ternyata setelah saya menelusuri, ternyata ketemulah bahwa itu adalah perasaan malunya dia yang dipendam lama karena dia hamil sebelum menikah, padahal dia anak seorang pendeta. Padahal sudah dilakukan juga waktu itu permohonan maaf secara terbuka pada jemaat dan dia sudah berumah tangga sudah sekian lama, sudah puluhan tahun, tapi itu dipres, ditekan terus sampai akhirnya dia merasa seperti itu. Nah itu, ya begitu itu diakui, begitu itu kembali minta maaf dan sebagainya, hilanglah mata-mata itu dari kamarnya dan seterusnya. Kelima, keterampilan yang kelima. Kita akan sampai keterampilan kelima, Ibu dan Bapak, lalu kita akan berlatih. Besok kita teruskan yang 5 keterampilan yang lain. Yang keterampilan kelima adalah mengarahkan. Keterampilan ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan mengontrol, mengawasi, menentukan, menguasai, atau memegang kendali proses konseling, bukan. Keterampilan ini memperjelas arah, karena itu mengarahkan, dan sasaran perjumpaan dengan memberi perhatian pada topik tertentu, supaya tidak loncat-loncat, tidak kesana kemari, tetapi terarah. Ya. Keterampilan ini bisa mendorong yang didampingi untuk memperluas, memperjelas sesuatu yang telah dikatakan. Ya. Jadi bisa mendorong konseli kita
untuk bisa memperluas, memperjelas sesuatu yang tadi sudah dikatakan. Contohnya begini. Hubungan saya dengan orang tua saya kurang harmonis, begitu juga hubungan ayah dan ibu saya. Nah, ini kan dua hal yang berbeda. Konselor bisa mengarahkan bagaimana kalau kita lebih dulu mendalami relasi antara ayah dan ibu Anda, ya, supaya tidak rancu. Ya, itu mengarahkan. Atau kita bisa mengatakan kamu lebih suka kita bicara tentang relasi ayah ibumu dulu atau hubungan orang tuamu dengan dirimu, misalnya ya, jadi mengarahkan. Atau konselor juga bisa mengatakan begini, coba ceritakan kejadian itu lebih lanjut gitu ya. Kalau dia cerita sesuatu gitu, coba kamu ceritakan kejadian itu lebih lanjut, itu mengarahkan. Atau kalau pada suatu kali dia seorang konselor tiba-tiba datang dan mengatakan saya tidak tahu harus mulai dari mana. Kita bisa mengarahkan, ya mari kita mulai dari apa yang kau rasakan saat ini. Nah, bisa begitu ya, itu mengarahkan. Baik, Ibu dan Bapak, sampai di sini sebelum kita berlatih, apakah ada yang ingin bertanya? Saya Bu Liana. Ya, silahkan Ibu Heni. Ya, saya mungkin memantulkan atau apa ya? Saya bertanya, apakah kita bisa menggunakan pengalaman atau peristiwa yang kita alami yang sama dengan apa yang dialami konseli? Misalnya konseli itu sedang ada di dalam kehilangan. Kedukaan karena anggota keluarganya meninggal, begitu ya. Kita konselor bisa menceritakan sebagai pemantul begitu, bahwa aku pernah ada di situasi yang sama, sehingga aku tahu posisi itu ada di situ, dan lalu konselor itu juga akan berbagi bagaimana saya keluar dari peristiwa kedukaan itu dan merasa dipulihkan. Apakah kita bisa menggunakan pengalaman kita untuk menjadi pemantul? Kalau pemantul ya dipantulkan Ibu, kita memantulkan perasaannya dia. Dengan menggunakan pengalaman kita, nggak apa-apa. Tapi bukan saya dulu pernah begini bla 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 bla, nanti Ibu yang cerita kalau begitu. Tapi apa Ibu yang pengalaman apa yang Ibu rasakan? Pengalaman kehilangan itu sangat menyedihkan. Nah, itu bisa dipantulkan begitu, pasti Anda merasa sangat kehilangan. Nah, itu Bu ya. Jadi boleh, tetapi tidak harus cerita saya dulu juga pernah begini begitu dan sebagainya, nanti takutnya Ibu yang sharing kebanyakan. Nah, ya. Gitu. Oke. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih. Ada lagi Ibu dan Bapak? Tidak? Baik, Ibu dan Bapak. Kalau tidak ada, kita akan berlatih ya. Kita akan berlatih secara individual, secara kemarin. Ini latihannya. Kalau konseli mengatakan hidup ini tidak adil, Ibu dan Bapak mau merespon bagaimana? Silahkan menggunakan 5 dulu tanggapan itu, mau milih yang mana? Nanti kita akan sharingkan ya, Ibu dan Bapak menulis apa. Saya Bu Krista. Ya, silakan Bu Krista. Anda merasa kecewa dengan hidup Anda gitu. Ya, Ibu. Ya, ini menurut Ibu tanggapannya apa, Bu? Anda menggunakan respon memantulkan. Oke. Yang lainnya, terima kasih, Bu. Saya mau mencoba, Bu. Ya, silakan Ibu Rutni. Ya, saya menggunakan itu, Pak. Menggunakan itu, Bu, memperjelas. Karena kan
dia bertanya dia itu memberikan pernyataan hidup ini tidak adil. Jadi masih belum jelas. Saya ingin memperjelas. Coba ceritakan perasaanmu yang sebenarnya sehingga merasa tidak adil dengan kehidupan ini. Jadi perlu diperjelas dulu dia sampai memberikan kenapa tidak adil itu, Bu. Itu. Oke. Baik. Jadi memperjelas itu ya. Ya, Bu. Ya. Baru mungkin bisa dilanjutkan ke memantulkan nanti kalau sudah jelas hidup yang tidak adil itu seperti apa gitu menurut dia. Itu, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Ibu Retni. Ya, Ibu lebih suka memperjelas dulu sebelum memantulkan ya. Iya, Bu. Karena untuk supaya jelas tujuan dari percakapan ini nanti mau kemana dan nanti pendekatan yang seperti apa tepatnya digunakan dan itu juga menentukan sesi pertemuannya berapa kali gitu. Terima kasih, Bu. Ya. Apakah itu tidak akan jatuh kepada fakta detail, fakta dan seterusnya, Bu? Bisa juga sih, Bu. Bisa jatuh seperti itu. Memang seringkali saya dalam melakukan proses counseling itu mungkin karena saya melayani mahasiswa ya, Bu ya. Jadi saya harus detail dulu masalahnya apa. Apalagi sekarang ini saya lagi menangani kasus tentang mahasiswa yang suka mencuri. Jadi harus detail dulu supaya saya tidak beranggapan negatif atau praduga dengan yang bersangkutan. Karena kan kalau dari 10 sikap konselor itu kan harus tulus, tidak ada tidak ada pikiran praduga lah dengan si konseling. Jadi saya memperjelas dulu itu, Bu. Tapi Ibu tidak tertarik pada bagaimana perasaannya dia ketika mencuri itu, ketika dituduh mencuri, ketika barangkali orang tahu bahwa dia suka mencuri gitu? Ada, Bu. Jadi saya coba menggali, ternyata dia merasa ketakutan, merasa kekurangan keterbatasan ekonomi gitu. Nanti lari-larinya itu, Bu, dia bilang saya ini juga karena mendapat gangguan dari santet, gangguan setan. Ini juga kadang membuat saya jadi bingung nih gimana nih konseling mahasiswa saya ini ya. Ya, Ibu kalau siapapun konseling kita, apakah itu mahasiswa atau bukan, apakah itu orang tua atau orang muda, yang penting adalah bagaimana menangkap perasaannya lebih daripada fakta-fakta. Itu. Baik. Jadi siapapun dia, gitu ya. Oke. Terima kasih, Ibu. Ya, terima kasih untuk jawabannya. Berikutnya silakan, Bapak-bapak, di manakah? Saya, Bu. Ya, silakan Ibu Grace. Iya, saya memilih mendengarkan dengan merespon konseli mengapa Ibu merasa hidup Ibu, mengapa Ibu merasa hidup Ibu tidak adil. Tidak adil, ya. Ya. Perasaan apa yang Ibu rasakan sehingga Ibu mengatakan hidup yang Ibu alami itu tidak adil? Terima kasih. Ibu pakai teknik apa ini? Mendengarkan. Menggambarkan ya, Bu. Ya, belum keluar sih teknik yang Ibu pakai ini. Oh gitu. Belum keluar. Besok keluarnya minggu depan. Tapi oke lah, nggak apa-apa. Memang agak berat karenanya pakai 5 ya. Sementara itu mungkin ada di teknik-teknik yang selanjutnya. Oke. Teknik selanjutnya. Terima kasih Bu Grace ya. Berikutnya silakan Bapak-bapak di mana ini? Saya Bu mau mencoba. Ya, Ibu Eka. Udah biar didominasi oleh ibu-ibu ini. Silakan. Mungkin bapak-bapak sedang on the way, Bu. Ya, saya mau mencoba memperjelas dengan pertanyaan, mengapa Anda merasa hidup Anda tidak adil? Kemudian yang kedua, memantul. Kira-kira keadilan yang Anda harapkan yang seperti apa? Gitu.
Itu Mungkin bukan seperti memantul, Bu. Kalau kira-kira keadilan. Itu pertanyaan toh? Oh, Ya, iya. itu coba tangkap perasaannya kalau orang mengatakan hidup ini tidak adil. Baik. Ya, oke. Terima Nanti kasih, saya Bu. coba lagi, Bu. Terima Ya, kasih. terima kasih. Berikutnya ada lagi? Saya boleh, Bu? Boleh. Ya, ini memperjelas, Bu. Ya, Pak Roli. Ya. Mungkinkah Ibu mengalami sesuatu yang kurang menyenangkan sehingga Ibu merasa hidup ini tidak adil? Ya, oke Pak, terima kasih. Berikutnya silakan. Raden, Bu. Raden, silakan Pak Raden. Saya dari latihan ini, saya pakai keterampilan memperjelas. Memperjelas. Hidup ini tidak adil. Konselor dalam menggunakan keterampilan memperjelas, ia menegaskan hidup seperti apa yang Anda rasakan itu tidak adil. Terima kasih. Ya. Oke. Baik, Ibu dan Bapak. Silakan Pak Yosua. Oh ya, mungkin saya akan memantulkan. Jadi, berarti Ibu, apakah Ibu merasa kecewa dengan berbagai hal kejadian yang Anda alami? Mungkin saya akan mengatakan begitu dengan teknik memantulkan. Ya, terima kasih. Berikut ada bisa? Bisa ya, Ibu Vivi bisa. Iya, Bu. Mungkin saya bisa menggunakan teknik mendengarkan dengan mengatakan, ya, saya mengerti perasaan saudara saat ini. Mungkin itu saja, Bu, sedikit dari saya. Ya, terima kasih, Bu. Saya coba, Bu. Ya, silakan Ibu Yan. Ini nggak tahu betul, memperjelas dan nanti memantulkan. Hidup ini tidak adil. Memperjelas, rupanya Anda pernah mengalami banyak kegagalan. Untuk memantulkan, tampaknya saat ini Anda sedang kecewa dengan pekerjaan Anda. Ya. Itu, Bu. Baik, terima kasih. Itu kalau dia menciptakan pekerjaannya ya. Kalau tidak, tidak juga. Tidak harus terkait dengan pekerjaannya. Ya, oke. Baik, Ibu dan Bapak coba diperhatikan kalau ada orang yang mengeluh seperti ini kepada kita, hidup ini tidak adil. Kira-kira perasaan apa yang dia alami? Atau katakanlah saya ini sebagai konseli sekarang, saya mengeluh kepada Ibu dan Bapak, hidup ini tidak adil. Sedih. Sedih, Bu. Sedih. Kecewa. Marah. Tidak puas. Marah juga. Sedang tidak puas dengan hidup yang dijalani. Tidak kuat dengan hidup yang dijalani, apalagi susah. Nah, kalau itu yang kita tangkap, lah itu yang kita pantulkan. Itu dulu menangkap. Mungkin saya marah, campur saya susah, campur kecewa. Nah itu pasti Ibu merasa bahwa hidup ini berat. Misalnya gitu ya. Merasa bahwa Anda diperlakukan tidak adil. Nah, baru pokoknya ditangkap dulu perasaannya, baru sesudah itu mengapa Ibu merasa seperti itu. Nah, baru begitu ya. Tapi yang jelas bahwa hidup ini tidak adil. Nanti kalau ada teknik-teknik lain kita bisa, memang hidup ini tidak adil. Ya bisa begitu juga. Jadi menurut Ibu hidup ini tidak adil. Iya, memang tidak adil. Nah, bisa Ibu ceritakan lebih lanjut hal itu. Nah, boleh begitu. Tapi Ibu dan Bapak ini adalah sebuah pilihan. Nanti kalau kita di dalam kelompok akan kelihatan apa yang akan kita pilih. Ya, itu menentukan. Karena begitu kita mendengar satu kata pertama dari konseli, itu yang harus kita pikirkan. Kita mau merespon pakai keterampilan yang mana.
Hati-hati sekali lagi karena kita bisa jatuh pada pencarian fakta, fact finding. Kita bisa jatuh pada detail-detail dari permasalahan itu tanpa menangkap perasaan. Padahal perasaan itulah yang membuat seseorang bermasalah. Misalnya ya, putus cinta. Putus cinta untuk si A itu biasa. Putus 1 tumbuh 1000. Tapi untuk si B, wih sakitnya tuh di sini, di mana ya. Kalau kita hanya berkutat pada putus cinta, kapan putusnya, kenapa bisa putus, sudah berapa lama berhubungan, dan bla 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 bla, kita tidak akan menyelesaikan persoalannya. Tapi kalau kita tangkap rasa sakitnya, rasa lukanya, rasa kehilangannya, nah itu akan bisa menyembuhkan dia. Ya, itu Ibu dan Bapak. Itu boleh yang tanya, pertama Bu. ya. Latih. Ya, boleh, ya, silakan. Tadi kan Ibu katakan bahwa ketika memperjelas nih jadinya akhirnya evaluasi juga ya Bu ya buat saya gitu ya, bahwa ternyata saya bisa mengarah kepada fakta-fakta begitu ya. Nah, seperti yang Ibu jelaskan di sini, jadi tidak harus berurutan sesuai urutan ini ya Bu ya, bisa pantulan dulu gitu. Kan yang pertama mendengarkan dulu ya Bu ya, kalau kita bagaimana kita ingin memantulkan atau memperjelas tanpa mendengarkan dulu kan ya Bu ya. Mendengarkan dulu, baru terserah mau dari yang mana begitu ya. Enggak harus lulus sesuai dengan urutan-urutan yang dijelaskan oleh Ibu itu ya, begitu ya. Oh iya, bisa Bu. Harusnya memang begitu Bu. Tidak urut dari, oh saya harus mendengarkan dulu, habis itu saya ini, habis enggak. Tapi nanti kalau kita sudah belajar 10 itu, kita bisa mulai dari mana aja. Tapi yang penting itu pasti mendengarkan. Kalau kita tidak mendengarkan, kita tidak bisa memilih keterampilan yang mana yang akan kita gunakan. Bu, bagaimana supaya saya seperti saya ya Bu, supaya tidak jatuh terhadap fakta-fakta. Ini kayaknya PR besar buat saya Bu. Ya Ibu, jadi Ibu berusaha untuk menangkap the feeling behind apa yang diucapkan itu loh, perasaan apa yang ada di balik itu. Kita latihan kedua Bu ya, kita latihan kedua ini coba itu untuk menguji juga Ibu ya. Kita latihan kedua ini, coba. Ya, latihan kedua masih individu ya. Kalau konseling mengatakan, rasanya saya ingin, bukan yang ini, nah, rasanya saya ingin mengakhiri hidup saya. Ya, Ibu, Bapak, silakan. Kalau saya mengatakan kepada Ibu Bapak, tiba-tiba saya datang dan duduk, Bapak, Ibu, saya rasanya ingin mengakhiri hidup saya. Tampaknya saat ini Anda sangat berputus asa, ya. Jangan salah lagi nih. Itu betul. Salah satunya Ibu menyebut perasaan. Ya, ya memantul kan. Ya, betul itu. Jadi Ibu tidak bertanya, mengapa kok mau mengakhiri hidupnya? Ya Bu, ya. Ya, oke. Yang lain? Saya Bu. Silakan Pak Donald. Sepertinya hidup ini terlalu pahit buat Ibu ya. Ya Pak, Bapak berusaha untuk memantulkan ya. Betulkan, betul. Ya, betul Pak. Oke. Berikutnya. Saya Bu Krista. Ya Bu Krista. Anda merasa hidup Anda sudah tidak berharga lagi. Ya, oke. Itu apa Bu? Memantulkan apa? Menafsirkan? Menafsirkan apa memantulkan, saya bingung. Ya, mungkin kita memantulkan lah, karena itu kan perasaannya ya. Kalau akhiri hidup. Ya, oke. Berikutnya silakan. Bu. Silakan Ibu. Berat sekali pergumulan Ibu ya. Ya, oke. Pasti berat ya yang Ibu alami ya, sampai Ibu mau mengakhiri hidup Anda gitu ya. Oke. Yang lain?
Saya Sudah? Bu mencoba. Ya. Ya. Silakan Ibu Eka. Seperti memantul ya Bu. Sepertinya Anda merasa sendiri dan tidak punya siapa-siapa lagi. Itu memantulkan apa menafsirkan? Memantul Bu. Memantul ya. Salah ya. Itu perasaan yang Anda lihat kalau orang mau mengakhiri hidupnya itu karena merasa sendirian dan kesepian ya? Iya. Gitu aja ujinya, pertanyaannya. Iya. Jadi dia merasa apa toh kalau dia mengeluh seperti ini kayaknya hidup kok berat gitu ya? Oke. Anda merasa sendirian gitu ya, sehingga Anda merasa ingin mengakhiri kesepian. hidup Anda. Sepertinya Anda merasa kesepian begitu ya. Oke lah. Baik Ibu Eka. Saya coba menafsirkan Bu. Menafsirkan akhir-akhir ini Anda mungkin mengalami hari-hari yang berat, menjalani hari-hari yang berat bagi Anda. Kayaknya menafsirkan Bu ya. Bu, masih unmute, Bu, masih unmute. Ya, maaf. Ya, terima kasih. Kita akan masuk dalam kelompok. Latihan berikutnya, silakan Ibu dan Bapak yang mau mengusulkan statement konseling. Nanti di dalam di dalam kelompok akan kita bahas bagaimana respon konselor terhadap statement konseling itu. Silakan kalau ada yang mau mengusulkan statementnya untuk kita bahas dalam kelompok. Boleh Bu? Boleh, Pak Raden? Ya. Saya mengusulkan kalimat yang diucapkan oleh konseli. Saya heran atas sikap istri saya. Saya kan cuma menyanyi. Mengapa tidak boleh? Apalagi dengan teman-teman yang dikenal baik olehnya. Jadi kalau apa-apa tidak boleh. Lama-lama jadi tertekan dong hidup ini. Bisa juga tidak tahan. Panjang amat, Pak. Gitu. Puisi kayaknya ini Barat. Ya. Puisi ya. Iya Pak. Ya, tapi itu panjang. Oke lah, tapi oke lah. Kita tampung aja. Ada yang mengusulkan lain? Ya Bu. Ya, silakan Pak Donald. Mengapa ya tidak ada yang mengerti saya di dunia ini? Ada Ya. Pak. Oke, ada lagi yang mau usul? Orang tua saya jahat. Oke. Orang tua saya jahat. Ya, oke. Terima kasih. Saya Bu. Saya. Silakan. Ya. Siapa dulu? Bu Eka? Pak Roli dulu, Pak. Oh ya. Saya merasa tidak dihargai oleh suami saya. Bukan dihargai oleh suami ya, tapi saya merasa tidak dihargai oleh suami saya. Suami ya. Anggaplah saya istri. Oke. Ya, oke. Saya merasa. Baik, Ibu Eka. Udahlah, saya nggak mau ke gereja lagi. Oke. Ada lagi? Boleh Ibu, biar pendek. Boleh Pak Raden. Mengapa istri saya sering marah-marah? Bukan pengalaman pribadi ya.
Ya. Baik, masih ada? Boleh, Bu. Boleh, silakan. Buat apa saya percaya Tuhan kalau keadaan saya seperti ini? Oke. Masih ada? Tidak ada? Baik, Ibu dan Bapak, silakan dipilih mau yang mana karena kita hanya memilih satu supaya nanti kelihatan respon konselor dari tiap-tiap kelompok. Tadi ada, kalau Pak Raden yang pertama karena panjang kita drop aja ganti yang kedua tadi ya. Ya, ya. Oke. Mengapa tidak ada yang mengerti saya di dunia ini? Lalu, orang tua saya jahat. Lalu ada saya merasa tidak dihargai oleh suami saya. Lalu ada sudahlah saya tidak mau ke gereja lagi. Lalu ada buat apa saya percaya Tuhan kalau keadaan saya seperti ini. Kemudian ada lagi mengapa istri saya sering marah. Baik, Ibu dan Bapak silakan mau milih yang mana? Yang terbanyak aja. Kalau yang tidak dipilih bukannya jelek ya. Saya menghargai bahwa Ibu dan Bapak mengusulkan kalimat-kalimat statement-statement itu. Tapi kita memilih. Pilih yang agak gampang. Mau pilih yang mana? Lebih baik saya keluar dari gereja, Bu. Oh, banyakkah yang begitu? Artinya sudahlah saya tidak mau ke gereja lagi itu. Kalau saya, Bu. Ya, oke. Yang lain? Saya juga sama. Oke, yang lain? Orang tua saya jahat, Bu. Oke. Baru dua ya. Berikutnya? Ya, Bu, orang tua saya jahat. No, oke. Dua-dua. Berikutnya? Orang tua saya jahat. Oke. Iya, Berikutnya? Bu, orang tua saya jahat itu lebih baik deh. Oke, yang lain? Ya? Tidak kedengaran. Orang tua saya jahat. Oke, Bu Nani. Berikutnya? Ada lagi? Tidak? Ya, baiklah Ibu dan Bapak. Di antara 6 statement tadi ternyata ada cukup banyak yang memilih orang tua saya jahat. Ya. Itu statement konseling. Nah, sekarang sebagai konselor di dalam kelompok, Anda akan memilih mengucapkan respon yang seperti apa. Itu tugasnya. Cukup jelas Ibu dan Bapak? Jelas, Bu. Ya, baik. Baik, silakan Ibu dan Bapak membagi diri dalam kelompok. Boleh satu, artinya begini ya, pilihlah statement yang menurut Ibu dan Bapak didiskusikan dalam kelompok yang paling tepat. Menurut Ibu dan Bapak, mengapa kok memilih teknik itu dan tidak teknik yang lain? Itu yang perlu dibicarakan. Jadi tugasnya yang pertama, kalau konseling mengatakan orang tua saya jahat, konselor harus merespon bagaimana. Lalu diberi keterangan mengapa Ibu dan Bapak memilih respon itu ketimbang respon yang lainnya, ketimbang keterampilan yang lainnya. Cukup jelas ya Ibu dan Bapak? Ya. Jelas, Bu.
Baik, 20 menit cukup ya saya kira. Kita lihat ya, nanti kalau kurang kita tambah lagi sedikit. Tapi 20 menit mestinya cukup. Silakan Ibu dan Bapak mendiskusikan itu dalam kelompok. Kita akan bertemu lagi di kelas besar dalam 20 menit. Atau 25 menit kalau dirasa kurang. Tapi mestinya tidak ya. Mestinya 20 menit cukup. Terima kasih atas kunjungan Anda. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan sajian kami yang lain. Dan jangan lupa juga getarkan lonceng kebersamaan kita.